Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pelajaran fisika kelas 12 semester 1 tentang hukum Gauss. Kita mulai pembahasan tentang hukum Gauss. Apabila terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus suatu bidang seluas A, maka didefinisikan jumlah garis medan yang menembus tegak lurus bidang tersebut sama dengan perkalian E dan A. Perhatikan gambar ini ada sebuah bidang dengan luas A. Kemudian ada medan listrik homogen yang menembus tegak lurus bidang A tersebut. Maka besarnya flux listrik yang disimbolkan dengan V sama dengan E kali A. Di mana V di sini adalah flux listrik, satuannya Newton, kolom pangkat -1, meter pangkat 2, atau disebut juga Weber. Kemudian E-nya adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Dan A adalah luas bidang yang ditembus medan listrik, satuannya meter persegi. Apabila garis-garis gaya dari medan listrik homogen tersebut menembus bidang tidak secara tegak lurus, maka persamaan flux listriknya adalah V sama dengan E kali A kali cos theta, di mana theta adalah sudut antara E dengan garis normal bidang. Perhatikan di sini, ini ada bidang yang seluas A tadi. Kemudian ini adalah garis normal bidang. Kemudian ada kuat medan listrik E menembus tidak secara tegak lurus tapi membentuk sudut theta, dan hitungan sudut theta ini adalah dari kuat medan listrik E terhadap garis normal bidang. Jadi tetanya dihitung dari E atau medan listrik E terhadap garis normal bidang. Inilah penentuan tetanya. Sehingga V-nya sama dengan E kali A kali cos theta. Sebagai contoh soal, perhatikan di sini. Hitunglah flux listrik pada suatu bidang persegi dengan sisi 200 cm jika terdapat garis-garis medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom yang arahnya A. Sejajar dengan bidang, B. Membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang, yang C. Tegak lurus terhadap bidang arah keluar, dan yang D. Tegak lurus terhadap bidang arah ke dalam. Untuk menjawabnya, perhatikan di sini diketahui bahwa I-nya atau kuat medan listriknya adalah 200 Newton per kolom. Kemudian kita cari luas perseginya atau A-nya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 sama dengan 20 cm. Kita pangkatkan 2 jadinya 400 cm persegi. Kita jadikan meter persegi, yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Untuk menjawabnya sekarang perhatikan kasus yang pertama, yaitu medan listriknya sejajar dengan bidang A. Perhatikan di sini, ini bidang A-nya, garis normalnya ke atas di sini, ini medan listriknya sejajar dengan bidang, maka sudutnya adalah dihitung dari E ke normal bidang, sehingga tetanya 90 derajat. Maka kita cari V-nya sama dengan E kali A kali cos theta, yaitu cos theta-nya adalah cos 90 derajat, di mana cos 90 derajat adalah
0. Sehingga flux listriknya sama dengan 0. Kemudian, kasus yang B, kuat medan listriknya membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Jadi di sini ini bidangnya, kemudian ini garis normal bidang. 30 derajat itu dihitung dari bidang. Nih, maka sudut tetanya bukan dihitung dari bidang, tetapi dihitung terhadap garis normal. Sehingga tetanya adalah 60 derajat. Karena dihitung dari E ke normal bidang. Sehingga tetanya 60 derajat. Kita masukkan di sini. Flux listriknya atau V-nya sama dengan E kali A kali cos 60 derajat. Sehingga 200 kali 4 kali 10 pangkat min 2, cos 60 itu setengah. Sehingga hasilnya adalah 4 Weber. Untuk kasus yang C, bahwa E-nya tegak lurus terhadap bidang arah keluar. Ini bidangnya, kemudian ini adalah garis normalnya, kemudian E-nya juga tegak lurus keluar berarti di sini ke atas. Jadi searah normal bidangnya, maka sudutnya adalah antara E dengan normal bidang, berarti sudutnya sama dengan 0, berarti tetanya 0. Sehingga flux listriknya V sama dengan E kali A kali cos 0. Cos 0 itu adalah 1, sehingga di sini hasilnya adalah 200 dikalikan 4 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 1, sehingga hasilnya 8 Weber. Kemudian yang D, E-nya tegak lurus tetapi ke arah dalam. Nah, perhatikan ini bidangnya, kemudian normalnya ke atas, E-nya tegak lurus tapi ke dalam, berarti ke bawah. Berarti sudutnya adalah antara E dengan normal bidang. Berarti ini sudutnya adalah 180 derajat. Jadi tetanya 180 derajat. Sehingga cos 180 derajat itu adalah min 1. Sehingga hasilnya adalah E kali A kali cos 180 derajat, hasilnya adalah min 8 Weber. Jadi mirip dengan yang C, cuman yang C itu positif. Kemudian yang D adalah negatif. Pembahasan berikutnya adalah kuat medan listrik pada dua plat konduktor sejajar. Perhatikan gambar dua buah plat konduktor sejajar ini. Ini ada dua plat, yang satu bermuatan positif. Jadi muatannya positif ini, bagian atas ini. Kemudian yang kedua dengan luas yang sama tetapi muatannya berlawanan jenis, yaitu yang negatif. Maka kuat medan listriknya akan mengarah dari positif ke negatif. Jadi di sini platnya sama luasnya, tetapi muatannya berbeda. Yang satunya positif, yang lainnya adalah negatif. Dan kuat medannya mengarah dari positif ke negatif. Maka besarnya rapat muatannya adalah muatan per satuan luas, atau ini disebut sebagai sigma, atau rapat muatan sama dengan Q per A, yaitu muatan per satuan luas plat. Di mana sigma ini adalah rapat muatan setiap plat, satuannya adalah kolom per meter persegi, A-nya adalah luas setiap plat, satuannya meter persegi. Q-nya adalah muatan, satuannya kolom. Dan besar medan listrik E yang tegak lurus pada plat di antara kedua plat, besarnya adalah ini. Untuk besarnya E-nya atau medan listriknya yang mengarah dari positif ke negatif ini sama dengan, yaitu E sama dengan sigma per epsilon 0. Di mana sigma ini adalah rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Epsilon 0 adalah permitivitas udara atau hampa. Nah,
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Dengan konduktor plat sejajar yang setiap platnya berbentuk 4 persegi panjang dengan panjang 5 cm, lebar 2 cm, diberi muatan 8,85 mikrokolom yang berlawanan jenis. Jadi seperti di gambar ini, berlawanan jenis maksudnya adalah satunya positif, satunya negatif. Dan besarnya adalah 8,85 mikrokolom. Pertanyaannya adalah, tentukan rapat muatan listrik masing-masing plat. Yang kedua, kuat medan listrik di antara kedua plat. Nah, perhatikan di sini. Jawabannya diketahui bahwa panjangnya 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Lebarnya sama dengan 2 cm. Kita jadikan meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga luasnya adalah panjang kali lebar, jadinya 5 kali 10 pangkat min 2 kalikan 2 kali 10 pangkat min 2, jadinya 10 pangkat min 3 meter persegi. Dan muatannya Q sama dengan 8,85 mikrokolom. Kita jadikan kolom, jadinya 8,85 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dengan besar epsilon nolnya atau permitivitas hampanya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom pangkat 2 per meter pangkat 2. Nah, untuk menjawab yang A, rapat muatannya adalah Q per A. Q-nya tadi ini 8,85 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi dengan luasnya 10 pangkat min 3 meter persegi. Sehingga hasilnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 3 kolom per meter persegi. Sedangkan yang B, kuat medan listrik di antara kedua plat adalah E-nya sama dengan sigma per epsilon 0. Sigmanya tadi ini hasilnya 8,85 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 10 pangkat 9 Newton per kolom. Berikutnya adalah kuat medan listrik pada konduktor bola atau bola konduktor. Perhatikan di sini ada sebuah bola konduktor ini dengan jari-jari R huruf besar ini. Ini adalah bola konduktornya. Diberi muatan Q, di mana untuk bola konduktor muatannya berada pada permukaan bola. Nah, ini bola konduktornya dengan jari-jari R besar ini, maka muatannya berada di permukaan bola. Kemudian akan kita cari medan listrik yang ada di dalam bola dan yang ada di luar bola. Yang ada di dalam bola ini kita sebut sebagai permukaan Gauss 1, kemudian yang ada di luar bola ini kita anggap sebagai permukaan Gauss 2. Sementara yang ini adalah bola konduktornya dengan jari-jari R besar. Nah, dari hukum Gauss bahwa E kali A sama dengan Q per epsilon 0 dan luas kulit bola adalah 4pi R kuadrat, maka akan didapatkan bahwa kuat medannya adalah E sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat sama dengan K Q per R kuadrat, di mana K-nya ini sama dengan 1 per 4pi epsilon 0. Ini persamaan kuat medannya. Nah, sekarang kita lihat besarnya kuat medan pada masing-masing permukaan tadi. Pada saat di dalam bola di sini, dengan jari-jari kurang dari jari-jari bola konduktor, maka kuat medannya sama dengan 0. Karena di dalam bola tidak ada muatannya. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam bola konduktor dengan R atau jarak jari-jarinya kurang dari
jari-jari bola konduktor, maka I-nya atau kuat medan listriknya sama dengan 0. Karena sifat konduktor di dalam bola tidak bermuatan. Karena muatannya hanya berada di permukaan bola. Kemudian, di permukaan bola dengan jari-jari sama dengan jari-jari bola konduktornya, maka I-nya sama dengan K/R². Sementara di luar bola, di sini, yang di luar sini, besarnya muatan yang dilingkupi adalah sama dengan Q. Cuman sekarang jari-jarinya lebih besar daripada jari-jari bola konduktor. Sehingga untuk di luar bola, dengan jari-jari yang lebih besar dari jari-jari bola konduktor, I-nya sama dengan K/R², di mana R ini adalah jarak atau jari-jari dari permukaan Gauss tadi. Sementara R besar ini adalah jari-jari bola, dan R kecilnya adalah jari-jari titik ke pusat di luar bola. Secara grafik, perhatikan di sini, untuk bola konduktor di sini, bahwa di dalam bola, I-nya sama dengan 0, atau kuat medan listriknya sama dengan 0, karena di dalam bola ini tidak ada muatannya. Muatannya hanya berada di permukaan bola. Sehingga tepat di jari-jari bola konduktor, I-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q/R², atau sama dengan K/R². Setelah itu, semakin jauh dari permukaan bola, dari pusat bola, maka kuat medannya akan semakin menurun secara kuadratik. Jadi semakin jauh, maka kuat medannya akan semakin menurun. Inilah kuat medan listrik pada konduktor bola. Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang bola konduktor, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah konduktor bola berongga diberi muatan sebesar min 200 mikrokolom. Apabila diameter bola tersebut 6 cm, tentukan kuat medan listrik pada yang A, titik A yang terletak 2 cm dari pusat bola. Yang B, titik B yang terletak 3 cm dari pusat bola. Yang C, titik C yang terletak 6 cm dari pusat bola. Perhatikan di sini, Q-nya adalah negatif. 200 mikrokolom itu sama dengan negatif 2 kali 10⁻⁴ kolom. D diameternya 6 cm, berarti 6 kali 10⁻⁴ meter, maka jari-jari R-nya adalah setengah D, berarti sama dengan 3 kali 10⁻⁴ meter. K-nya sama dengan 9 kali 10⁻⁹ Newton meter persegi per kolom pangkat 2. Dan jarak A, RA-nya 2 cm atau 2 kali 10⁻⁴ meter. RB-nya, jarak B-nya 3 cm atau 3 kali 10⁻⁴ meter. Sedangkan RC-nya, jarak C-nya dari pusat bola konduktor adalah 6 cm atau 6 kali 10⁻⁴ meter. Nah, sekarang perhatikan cara menjawabnya. Titik A terletak di dalam bola dengan R A-nya kurang dari jari-jari bola. Ingat, untuk bola konduktor, di dalam bola konduktor ini tidak ada muatannya. Sehingga I-nya sama dengan 0. Karena letak titik A itu berada di dalam bola. Ingat, jari-jari bolanya 3 cm atau 3 kali 10⁻⁴ meter. Sementara titik A di sini jaraknya adalah 2 cm atau 2 kali 10⁻⁴ meter. Sehingga di titik A ini tidak ada muatannya. Karena tidak ada muatannya, maka kuat medannya sama dengan 0. Kemudian untuk titik B itu persis berada di jari-jari bola konduktor. Karena jaraknya 3 cm dan jari-jari bola konduktornya juga 3 cm.
sehingga tepat berada di permukaan bola konduktor. Sehingga kuat medannya adalah E di titik B sama dengan K kali Q per R kuadrat. R di sini adalah R jari-jari bolanya. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Ingat, arah kuat medan listrik di titik B adalah ke dalam bola konduktor karena muatannya negatif. Jadi karena negatif maka kuat medannya mengarah ke bola konduktor. Kalau positif mengarah keluar. Karena negatif berarti arahnya ke dalam. Kemudian di titik C jaraknya atau jari-jarinya adalah 6 cm, berarti berada di luar bola. Nah, berarti muatan yang dilingkupi adalah Q. Jadi di sini, nah di sini berarti muatannya adalah yang ada di dalam permukaan bola di sini. Jadi muatannya penuh, tetapi jaraknya yang semakin menjauh. Sehingga kuat medan di C adalah K kali Q per R kuadrat. Di sini adalah R-nya C. Nah, jadi hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kalikan Q-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kali R-nya di sini adalah 6, bukan 3 tapi 6 karena jarak R C-nya tadi adalah 6, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, yang perlu diperhatikan R-nya di sini. Ya, R-nya adalah R-nya C, bukan R jari-jari bola. Karena jaraknya sekarang berada di titik C. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.